Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku dimanapun Anda berada, semoga saya jumpai Anda dalam kondisi sehat walafiat, tentu dalam lindungan Allah SWT. Ada hal yang sangat penting saya bahas di kali ini adalah di mana banyak kita dengar berita kasus perceraian yang begitu tinggi, di mana kasus itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor hubungan mertua dan menantu, bahkan kemudian faktor-faktor yang sangat kecil di mana hal itu tidak akan terjadi atau hal itu bisa kita lalui apabila di dalam kita awalnya menentukan pasangan hidup itu selektif, di mana karena pernikahan ini adalah merupakan ibadah yang begitu panjang sampai kita meninggal dunia. Ini adalah ibadah yang luar biasa yang ketika kita tidak memahami daripada maksud dan tujuan dari sebuah pernikahan, maka kita akan cenderung putus atau retak di tengah jalan. Maka ketika kita menentukan atau memfinalisasikan siapa sesungguhnya akan menjadi pendamping hidup kita atau pasangan hidup kita, maka ada beberapa hal-hal yang menjadi tolak ukur yang paling utama. Pertama, bagaimana kita melihat calon pasangan kita itu adalah dari sisi hubungannya dia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Apakah dia baik seperti mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian hubungannya dia dengan kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya merasa baik dengan anaknya atau dia justru sebaliknya, maka ini harus dipertanyakan daripada calon suami kita atau calon istri kita. Jangan sampai hubungannya dia dengan orang tuanya buruk, maka itu sungguhnya bagaimana dengan pasangannya nanti, tentu dijamin bahwa mereka tidak akan bagus menjadi seorang pendamping hidup atau pasangan hidup. Yang ketiga, hubungannya dia dengan masyarakat sosial, apakah dia dikenal baik atau tidak. Maka ini penting sekali menjadi sebuah standar atau sebuah pertimbangan yang matang untuk kita jadikan seorang itu menjadi pendamping hidup. Karena cobaan dalam rumah tangga itu sangat-sangat berat, bahkan sangat luar biasa. Ketika kemudian kita menghadapi turbulensi dalam kehidupan rumah tangga itu terjadi, maka dengan hubungan dengan Sang Pencipta itu bagus, maka tentu ada tempat keluh dan kesahnya dia di dalam mengadukan persoalan kehidupannya dengan istri atau suaminya. Ini adalah muara yang paling tinggi, di mana hubungan seorang hamba dengan Sang Penciptanya itu sangat penting di dalam dia melalui kehidupan cobaan-cobaan dalam rumah tangga. Dan yang kedua, ketika hubungannya dia juga baik dengan orang tuanya, maka sesungguhnya itu adalah cermin dari kondisi seorang anak. Maka ketika dia memperlakukan orang tuanya seperti seorang raja atau seorang ratu, maka insya Allah kehidupan rumah tangganya atau anak itu akan memiliki kehidupan yang baik pula. Nah, ini penting diketahui bahwa hubungan dengan orang tua itu adalah ridhonya Allah Ta'ala. Ketika orang tua itu ridho kepada anaknya, maka Allah akan ridho juga. Dan yang ketiga adalah ketika hubungannya dia dengan masyarakat, maka masyarakat ini penting menjadi sebuah barometer daripada kehidupan atau pergaulan daripada seseorang itu. Ketika dia dianggap baik, artinya sebagian besar masyarakat menganggapnya dia itu baik, maka insya Allah orang itu insya Allah akan menjadi orang yang baik. Dan tentu ini menjadi sebuah ukuran daripada kita menentukan
calon pasangan kita. Tetapi ketika ada 1-2 kurang dari syarat-syarat yang kita inginkan, itu suatu kewajaran. Tapi lihatlah dia, hubungan utamanya adalah bagaimana hubungannya dia dengan Allah dan kedua orang tuanya. Itu yang menjadi standar utama daripada kita memilih seorang calon pendamping hidup. Nah, ketika itu bisa kita dapatkan, jangan berpikir panjang, jangan mengulur-ulur waktu, segera lakukan untuk memilih dan meminang atau bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.